Hey yo, what's up para duns, welcome back to Kerajaan Sandua. Oke para duns, kita akan membahas kali ini tentang apa ya, tentang film ya. Karena gue suka banget sama film, gue cinta film ya. Ibaratnya kalau tanpa film hidup gue selama ini kosong ya para duns ya. Jadi gue suka banget sama film-film yang bergenre sci-fi atau kayak adventure, kayak drama. Gue paling gak suka sama film thriller yang menyeramkan atau bunuh-bunuhan gitu. Terus gue nggak suka sama film horor, tapi gue suka banget sama film-film kayak drama, komedi, sci-fi, adventure, and many more. We're talking about a movie. So pastinya Indonesian movie ya. Kita nggak bicara masalah film luar dulu, kita bicara masalah film Indonesia dulu. Ya, gue adalah seorang yang suka banget sama film, tapi gue nggak ngerti, gue nggak tahu teknisnya film itu, dan gue nggak tahu gimana cara membuat sebuah film itu, dan gue nggak tahu caranya menggarap dari novel atau dari skrip menjadi sebuah film, teknisnya dan berbagai macamnya gue nggak tahu. Di sini gue memberikan pendapat hanya sebagai netizen awam atau orang awam yang menikmati film. Ya, baik buruknya itu menurut pendapat gua sendiri. Oke para dons, paham ya? Kita bicara soal film yang pertama dulu ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah sini agar nggak kehilangan sama saya di Kerajaan Sandua dan siap-siap menjadi anggota kerajaan kalian ya. Oke, untuk film yang pertama kita lihat di sini ada fotonya, yaitu film Ananta ya. Ya, ini dia film yang pertama, yaitu Ananta. Gue udah nonton nih film Ananta. Bagi yang kalian yang mau nonton film, silahkan pergi ke bioskop terdekat di dekat rumah kalian ya. Ini film Ananta. Gue ceritain ya, atau kita lihat trailernya dulu ya. Gue ceritain aja dulu, nanti kita lihat trailernya sama-sama, oke? Ananta, yaitu ada pemerannya, ada Tania, Ananta, dan siapa lagi? Itu pemeran utamanya dulu ya, Tania dan Ananta. Tania diperankan oleh Michelle Zudith ya, cantik banget. Michelle Zudith cantik ya. Bersifat antisosial dan dipenuhi khayalan yang selalu ia tuangkan ke dalam kanvas lukisannya. Jadi si Tania ini adalah seorang pelukis ya. Dia antisosial banget, kayak insecure banget terhadap dirinya. Jadinya introvert ya. Jadinya dia introvert. Dan dia menuangkan semua imajinasinya ke dalam lukisan. Dia pelukis. Terus dia juga tipe pemberontak ya. Dan tipe pemberontak banget. Dia memberontak segala hal yang ya seniman banget lah, seniman ya. Terus ada di sini sosok Ananta, yaitu yang diperankan oleh Vero Walando ya. Vero Walando, orang kampung yang udik, ulok banget ya. Lugu, polos ya. Lugu dengan terlalu baik itu tipis bedanya ya. Sama-sama ya selayang lah gitu ya. Sering dihina dan diperlakukan tidak selayaknya. Oleh Tania, namun Ananta tetap bertahan menemani Tania. Dia menemani Tania dan menjaga Tania sampai dia meninggal ya. Sampai dia meninggal. Ini tuh novel bestseller yang diangkat menjadi sebuah film. Oke, kita lihat dulu trailernya. Yang udah nonton filmnya pasti udah tahu ya. Ini film 2018 Maret ya. Udah lama banget filmnya, tapi gue nontonnya juga udah lama sih ya. Pengen aja ngebahas. Sekarang konten gue pengen aja sih ngebahas film atau ngebahas yang nggak pernah dibahas orang lain ya. YouTube itu kita harus buat beda terus ya. Oke para duns, itu dia trailernya si Ananta ini dan si Tania ya. Tania ini adalah seorang yang introvert dan Ananta ini datang ke kehidupannya di waktu awal-awal dia
di sekolah ya, kena hukuman sama kepala sekolah karena berbuat ya menjawab perkataan gurunya. Jadi si Ananta ini datang lah datang si Ananta ini ke ke sekolah itu sebagai anak baru dan masuk di kehidupan si Tania ya. Si Tania berlanjut kayak trailer tadi. Ada tokoh lagi si Pierre ya, gua nggak suka tokoh itu. gua nontonnya sampai terbawa perasaan ya. Gue nonton film ini memang full ya, memang gue di tengah, memang perfect lah. Tipe gue menonton film ini tipenya tipe perfect, yang harus di tengah, suaranya harus jelas, kualitas gambarnya bagus. Kalau di bioskop tuh gue ambil kursi yang paling tengah terus si Tania ini lama kelamaan mulai dia nggak bisa ya, sebenarnya dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya sama orang lain. Tania ini di situ letak masalahnya, dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya ke orang lain. Dan si Ananta ini dengan lugunya, dengan polosnya ya, dia tetap ingin menjaga Tania ini karena disuruh papanya udah meninggal. Jadi si Ananta ini adalah orang kepercayaan papanya untuk menjaga villa papanya. Jadi itu tuh kecelakaan mobil dan si Ananta ini kena di akhir ceritanya itu si Ananta ini kena tumor. Papanya waktu kecelakaan sama papa Tania itu, papa Tania kan meninggal. Dia sama ya dikenalinnya sama Ananta sama Pierre. Ini yang nggak suka gue sama sama ceritanya. I like movies. Aku suka sebuah film itu kayak yang happy ending, kayak yang kita harapkan, tapi itu tuh kejadian ya. Kalau yang mau penasaran dengan film ini silahkan aja kalian nonton sendiri ya. Terserah mau beli yang asli juga boleh, atau Netflix juga ada. Itu ini yang gue ceritain sekarang bukan tentang spoiler filmnya, yang kayak bukan tentang filmnya lagi ya. Gue ceritain pendapat tentang film itu ya. Gue nggak terlalu suka sih dengan film Ananta ini, tapi berhasil membawa perasaan gue. Gue fans sama Michelle Judith ya, dia cantik banget, dia perfect banget. Kalau udah meranin sebuah karakter tuh dia total ya, dia lumayan lah, imut lah. Terus yang gue suka dari film ini adalah karakternya si Ananta tadi. Karakternya Ananta ini baik banget, polos banget ya, kayak tulus banget untuk menjaga si Tania ini ya, si Tania ini dalam hal segala macam hal dijagain. Sampai-sampai dia tamat sekolah, dia mempromosikan atau menjual lukisan Tania ini ke berbagai tempat, dia ajak orang. Pokoknya dia manajernya lah si Tania ini. Dan Tania ini sudah bergantung banget sama dia. Dan seperti yang diharapkan oleh penonton-penonton yang lain ya, gue sakit hati di ending film ini, di akhir-akhirnya si Ananta ini harus mati. Kenapa dia sampai mati? Tolong dong penulisnya atau sutradaranya. Kalau apa yang ditulis itu ya di filmnya kayak gitu juga, atau buatlah yang ini yang membuat kesal atau jengkel menonton film Indonesia ya. Kita udah kebawa perasaan, kita udah diaduk-aduk, terus diputar-putar ya, di tengah cerita. Gua nggak tahu itu apa sih maksudnya. Ini si Ananta ini siapa sih? Si Ananta ini belum dijelasin. Di endingnya baru dijelasin. Itu perasaan gue udah tercampur ya, udah teraduk-aduk. Gue pengen si Tania ini sama si Ananta kan jadi so sweet, terakhirnya kan endingnya so sweet banget gitu. Wah, gue kesel nih sama filmnya para dudes ya. Gue kesel banget nih, filmnya bagus ya, tapi endingnya ini kalau nggak mau membuat sequel keduanya atau lanjutan filmnya, endingnya jangan kayak gini. Endingnya harus lebih kayak happy ending yang menutup semua, close ya. Jadi penontonnya jadi selesai nonton film ini ya,
Jadi kayak gitu. Jadi kalau udah diaduk-aduk kayak gini, udah kayak kita nonton dari awal itu udah merasa senang, sedih ya, penasaran. Terus endingnya si Ananta ini mati, meninggal dunia, dan dicariinnya si Pierre ini sebagai jodohnya, jodoh si Tania tadi. Tania ini akhirnya di ending-ending baru dia bisa mengungkapkan perasaannya ke si Ananta, tapi si Ananta udah keburu menjauh dari Tania. Dia tolak, dia bikin sandiwara dengan membawa cewek lain ya kan. Jadi Tania merasa apa ya, marah. Terus akhirnya dikirim surat ke Tania. Rupanya ini semua udah direncanain. Dia hanya menjaga Tania. Siapa yang nggak cinta sama Tania? Tapi gue nggak bisa karena gue hanya orang biasa, orang udik. Nggak ada salahnya orang kaya, orang biasa sama orang itu about love, okay? About love, man. Shit, blow my mind. Ya, yang gue nggak suka banget dari film ini yaitu endingnya tadi. Endingnya bikin sakit hati ya, bikin jengkel, bikin kesel banget endingnya. Kenapa si Ananta ini harus mati? Gue juga pengen lihat dong si Ananta ini sukses, si Ananta ini bisa ngebahagiain Tania gitu. Gue juga pengen lihat dong. Ini endingnya patah banget. Dan si Pierre sama si Tania ini juga mau rencana menikah, undangan udah selesai, itu aja. Terus Ananta ini ngirim surat. Ananta ini entah udah mati atau nggak tahu. Ini sebenarnya memang permainan sutradara ya, mempermainkan perasaan penonton, mempermainkan pikiran penonton, berimajinasi supaya menerka-nerka kan, supaya lebih penasaran gitu. Tapi gue kesel kalau nonton film kayak gini, ya. Gue kesel aja. Kalau nggak mau bikin yang keduanya, nggak usah bikin ending kayak gitu. Bikin aja langsung habis gitu. Nggak jelas. Kayak ADC kan, 1, 2, sudah tuh lama lagi kan. Mungkin generasi ADC yang nonton dulu udah gede-gede, segede gue udah mati itu pas ADC terakhir kemarin. Kalau mau bikinnya lama, nggak dipersiapin, jangan bikin ending kayak gini. Jadi bikin penonton tuh gedek, jengkel. Makanya gue tanya sama anak-anak yang ABG ya, kenapa nggak suka nonton film Indonesia? Film Indonesia mudah ketebak, itu aja. Iya sih, mudah ketebak, itu aja. Tapi kalau misalnya endingnya so sweet gitu, pasti orang mau nonton. Pasti orang mengharapkan, wah endingnya ini pasti bagus banget nih. Jadi mempermainkan pikirannya di awal aja, di awal, di tengah. Endingnya bikin orang bernafas lega gitu. Itu. Yang setuju dengan gue silakan like video ini, yang nggak setuju silakan unlike video ini. Dan kita lanjut aja membahas film-film yang lainnya besok. Sampai jumpa di video selanjutnya ya para dun. Jangan lupa, don't forget to click the subscribe button in the down here below. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.